Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Adi Prabowo dari 21 SI 01 SR ingin membahas tentang konsep dasar sistem. Untuk memahami lebih dalam dan runut mengenai sistem informasi, maka kita pahami dulu konsep-konsep di bawah ini. 1. Pengertian sistem. Sistem dapat diartikan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen atau subsistem yang tertata dengan teratur, saling interaksi, saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, dan tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan suatu tujuan. Konsep dasar suatu sistem dapat dilihat dari dua pendekatan, yakni pendekatan komponen, yaitu komponen-komponen yang saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk satu kesatuan dan mencapai tujuan. Yang kedua, pendekatan prosedur, kumpulan prosedur atau langkah kerja yang membentuk suatu pola kerja yang memiliki tujuan tertentu. Menurut Gordon B. Davis menyatakan sistem bisa berupa abstrak atau fisik. Sistem abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan atau konsepsi yang saling bergantung. Misalnya sistem teologi. Sistem teologi adalah susunan yang teratur dari gagasan tentang Tuhan, manusia, dan lain sebagainya. Sedangkan sistem yang bersifat fisik adalah serangkaian unsur yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pengertian sistem terdiri dari yang pertama, setiap sistem terdiri dari unsur-unsur atau subsistem. Yang kedua, subsistem tersebut merupakan bagian terpadu dari sistem itu sendiri. Yang ketiga, suatu sistem merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Berikutnya, karakteristik sistem. Suatu sistem dinyatakan sebagai suatu sistem apabila memiliki sifat-sifat atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai komponen-komponen. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Yang kedua, mempunyai batas sistem. Setiap sistem memiliki batas-batas luar yang memisahkan dari lingkungannya. Batas sistem adalah wilayah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungannya. Yang ketiga, memiliki lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem adalah lingkungan di luar batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Yang keempat, penghubung sistem. Penghubung sistem adalah media yang menghubungkan atau menginteraksikan antara satu subsistem ke subsistem yang lain. Yang kelima, memiliki masukan sistem. Masukan sistem adalah serangkaian data atau sinyal dari dalam atau luar lingkungan yang diolah sistem untuk dioperasikan. Yang keenam, memiliki keluaran sistem atau output. Keluaran adalah hasil dari proses dan klarifikasi menjadi keluaran yang berguna. Yang ketujuh, memiliki pengolahan sistem. Pengolahan merupakan suatu yang merubah masukan menjadi keluaran. Yang kedelapan, memiliki sasaran sistem. Sistem yang baik tentu memiliki sasaran yang ingin dicapai. Sasaran adalah suatu yang menjadi target yang ingin dicapai dari suatu sistem. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.